Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang hakikat kebaikan. Tahu kan perusahaan atau pabrik? Perusahaan atau pabrik itu, yang datang melamar untuk bekerja di pabrik itu adalah orang yang mencari pekerjaan, orang susah. Lalu pabrik itu menerima pelamar kerja, artinya menerima orang susah yang datang. Ini misalkan ada pabrik, dia tak mau menerima orang susah yang mau melamar kerja, maunya hanya menerima orang yang sudah sukses. Misal hanya mau menerima kalau yang melamar kerja itu para menteri, atau presiden negara-negara, misal presiden Rusia, presiden Amerika, presiden Indonesia, dan lain-lain. Kira-kira ada tidak yang melamar ke pabrik itu? Ada tidak presiden Rusia melamar ke pabrik itu? Jawabnya tak mungkin. Apalagi cuma pabrik sandal jepit atau pabrik beating. Karena pabrik itu mau menerima orang-orang susah yang mencari kerja, maka pabrik itu bisa besar dan maju, karena yang kerja bekerja sungguh-sungguh. Bos pabrik pun jadi sukses dan kaya raya. Maksud saya membahas panjang lebar itu, orang kalau ingin sukses kuncinya adalah menerima kepada orang susah. Pabrik itu hanya sebagai gambaran, kita sedekah ke anak yatim piatu, fakir miskin, jompo, itu orang susah tidak? Ya benar, mereka itu orang susah semua. Jadi kita memberi santunan anak yatim, fakir miskin, jompo, itu wujud dari kalau kita ingin jadi orang sukses. Maka dekati mereka, terima mereka, santuni mereka, maka Allah akan mendatangkan rizkimu dari segala penjuru, tak usah kamu bekerja secara lahiriah, Allah akan tetap mendatangkan rizkimu, karena kamu tandanya sudah bekerja di perusahaannya Allah. Jika yang kamu berikan santunan baru sedikit, itu tandanya perusahaanmu masih perusahaan skala rumah tangga. Kalau yang kamu santuni sudah ribuan orang, maka perusahaanmu sudah sekelas PT. Kalau yang kamu santuni sudah jutaan orang, maka perusahaanmu sudah sekelas perusahaan raksasa. Yang gaji Allah, bagaimana Allah menggaji? Jika kamu masih bertanya, berarti kamu belum sadar bahwa Allah itu yang mengurusi alam semesta raya. Alam semesta, kalau dibanding bumi yang kita tempati ini, bumi kita ini sekecil debu. Lalu kamu di bumi sekecil apa? Wong bumi saja dibanding alam raya. Bumi ini sekecil debu yang melayang-layang di alam semesta raya kekuasaan Allah ini. Kita itu sering berpikir merasa besar, karena logika ego kita, padahal kita ini kecil, bahkan makhluk lain selain kita itu lebih banyak. Kita ini hanyalah setitik kehidupan kecil, di antara kehidupan alam semesta. Kita hanya merasa saja, bahwa kita itu berharga, dan besar, padahal kita itu bukan apa-apa. Pikiran kita yang merasa besar, seakan-akan bisa mengatur Allah, yang maha mengatur segala-galanya. Kita ini bisa melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal baik, itu semua sudah dalam genggaman takdirnya Allah. Kita terkungkung dalam ketentuan yang Allah tetapkan, karena kita ini berjalan dalam ketetapan Allah. Maka sebenarnya kita ini sebanyak apapun melakukan kebaikan, hakikat kita ini tidak melakukan apa-apa sama sekali. Karena semua sudah dalam ketetapan Allah. Ketika rasa merasa beramal itu sudah musnah dalam kehendak dan pemikiran kita, karena tahu semua kebaikan itu sudah ditetapkan oleh Allah, ketika kita melakukan amal kebaikan, maka amal itu baru ada nilainya di sisi Allah. Makin musnah rasa merasa, maka makin besar pula Allah menilai amal kebaikan yang kita lakukan. Tandanya makin hilang rasa merasa, adalah wujudnya tak lagi menghitung-hitung amal kebaikan kita. Kembali ke dasar amal kebaikan, contoh sedekah, sedekah itu seperti kita punya perusahaan, perusahaan itu di bawah Allah. Allah lah bos besarnya, yang akan menggaji kita, wujud dari produksi kita adalah menyantuni fakir miskin dan anak yatim piatu. Allah akan menggaji kita dengan makin besar gaji, kalau santunan yang kita berikan makin banyak. Apapun yang kita berikan untuk fasilitas umum, itu namanya amal jariyah kebaikan kita, yang akan dibalas oleh Allah, sebanyak yang kita lakukan. Allah itu maha kaya, mengatur makan semua makhluk ciptaannya, tiada habis bumi ditanami dan menumbuhkan biji dan buah-buahan, dan selalu mencukupi makhluk hidup semua bisa mendapatkan makan, walau bumi tetap sama. Memberi makan semua makhluk semesta raya saja Allah tak kesulitan, sambat-sambat, apalagi cuma menjadikanmu kaya raya, sebagai petugasnya Allah, sungguh hal yang amat mudah dan gampang bagi Allah. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata hakikat melakukan kebaikan itu, hakikatnya kita tidak melakukan apa-apa sama sekali, karena semua sudah dalam ketetapan Allah.
Dan semakin banyak kita melakukan kebaikan maka kita menjadi orang sukses yang digaji oleh Allah ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.